22. Isi teks persuasi teks tersebut adalah titik-titik. Oke, kita masuk ke teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang mengajak, memengaruhi untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis teks persuasi. Oke. Plastik terbuat dari polimer karbon yang umumnya berasal dari minyak mentah. Karena fungsinya yang praktis dan tahan lama, plastik sering digunakan sebagai bahan dasar untuk berbagai alat. Di balik kepraktisannya, plastik menyimpan masalah besar bagi lingkungan karena limbahnya sangat sulit terurai. Proses daur ulang plastik pun bukanlah hal yang mudah. Untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan plastik ramah lingkungan pun terus didorong. Plastik ramah lingkungan berusaha memenuhi kebutuhan plastik yang tahan lama, tetapi bisa lebih mudah terurai. Nah, isinya apa? Apakah A. menyarankan agar tidak menggunakan plastik? Tidak ada di teks ya. Atau B. menghindari plastik karena berasal dari minyak mentah? Nah, tidak ada juga yang menyatakan harus menghindari. Atau C. mengajak untuk menggunakan plastik yang ramah lingkungan? Iya, betul. Jawabannya adalah C. Mengajak untuk menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Yang D. melarang penggunaan plastik karena berdampak negatif. Oke, tidak ya. Tidak ada yang menyatakan melarang di sini. Nomor 23. Teks persuasi tersebut termasuk jenis titik-titik. Apakah politik, apakah iklan, atau pendidikan, atau D. propaganda? Selain roti tawar putih yang paling sering ditemukan, mulai bermunculan roti gandum dengan warna kecoklatan. Roti jenis ini semakin banyak dipilih karena diklaim lebih sehat dan mengandung serat lebih banyak. Pilihan terbaik adalah roti gandum utuh, whole wheat bread, yang dibuat dari biji gandum utuh dengan tekstur agak kasar. Pilihlah roti gandum utuh merek Sehati. Selain harganya murah, roti gandum ini asli buatan Indonesia. Nah, kata kuncinya ada di sini. Pilihlah roti gandum utuh merek Sehati. Ya kan, di sini berarti menyatakan jenis iklan. 24. Saran dalam kutipan tersebut adalah titik-titik. Oke, saran, kata kunci saran itu adalah hal yang boleh dilakukan atau boleh diikuti ataupun tidak diikuti. Jadi hanya saran saja. Oke. Mengonsumsi buah dan sayur penting untuk menjaga pola makan sehat. Namun demikian, penderita penyakit asam lambung tak boleh asal-asalan memilih buah. Salah memilih makanan atau minuman tertentu dapat memicu gejala asam lambung naik seperti sakit perut bagian atas, rasa panas di dada, mual, pusing, dan sebagainya. Buah-buahan bercita rasa asam seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, nanas, dan tomat kerap membuat asam lambung kambuh. Beberapa buah yang aman dan disarankan untuk penderita asam lambung yaitu pisang, pepaya, melon, apel merah, dan semangka. Nah, ini ada kalimat saran. Jawabannya adalah B. Ya, yang paling sesuai dengan teksnya. (25) Ajakan dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, ajakan, kalimat ajakan ini nanti ciri-cirinya biasanya menggunakan marilah, ayo, mari, gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini. Nih, ada kata marilah kita tetap berolahraga dengan aman selama pandemi. Sudah sangat jelas sekali kalimat ajakannya ya. Jawabannya adalah D.
Selanjutnya nomor 26. Arahan dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Arahan. Menurut KBBI, arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Nah, berarti nanti kalian bisa mencari petunjuk atau bisa mencari kalimat yang menunjukkan sesuatu atau mungkin untuk menyarankan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu nanti ada arahan, oke? Mari kita baca. Selama pandemi, kegiatan berkebun menjadi kegiatan yang sedang tren dilakukan di rumah-rumah. Kegiatan berkebun dapat menguntungkan jika musim panen tiba. Hal ini dapat dijadikan bisnis atau sekadar hobi. Selain meningkatkan kebugaran, berkebun juga menangkal stres yang sangat mungkin muncul akibat kebosanan selama pandemi. Para pemula dalam berkebun bisa mengikuti trik yang banyak dibagikan melalui internet. Tidak harus menyiapkan lahan luas, dengan pot kecil pun kegiatan berkebun sudah bisa dimulai. Nah, arahan yang ada di teks ini apa? Manakah yang menunjukkan bahwa sebuah petunjuk untuk melakukan sesuatu? Nah, kita lihat di sini ada kalimat para pemula dalam berkebun bisa mengikuti trik yang banyak dibagikan melalui internet. Nah, kalimat ini kan menyatakan semacam sebuah saran gitu ya atau petunjuk bagi para pemula. Para pemula dalam berkebun bisa mengikuti trik ini dan tidak harus menyiapkan lahan luas. Dengan pot kecil pun kegiatan berkebun sudah bisa dimulai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Pekebun pemula bisa mendapatkan trik-triknya di internet mulai dengan pot kecil. Nomor 27. Simpulan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, simpulan adalah pendapat terakhir berdasarkan teks. Apakah nanti simpulannya A. Internet sangat bermanfaat di masa pandemi? B. Pekerjaan melalui internet lebih mudah namun juga berbahaya? C. Internet dapat dimanfaatkan untuk berkreasi dengan berbagai cara? Atau D. Banyak hal dilakukan dengan internet sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Baik, mari kita baca teksnya. Kita semestinya bersyukur dengan adanya internet. Dengan internet, pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan lebih mudah karena terhubung secara daring. Banyak hal dilakukan secara daring seperti membaca situs berita terkini, membuka dan membalas email, menulis blog, dan aktivitas lainnya. Dalam masa pandemi ini, kita bisa berkreasi melalui internet. Kita bisa membuat video kreatif dan mengunggahnya di internet. Nah, dari teks ini bisa kita simpulkan atau pendapat terakhirnya adalah A. Internet sangat bermanfaat di masa pandemi. Oke. Kalau yang B, pekerjaan melalui internet lebih mudah namun juga berbahaya. Tidak ada di dalam teks. Internet dapat dimanfaatkan untuk berkreasi dengan berbagai cara. Oke, ini benar tetapi kurang tepat. Nah, sama juga dengan yang opsi jawaban D. Selanjutnya nomor 28. Simpulan teks tersebut adalah titik-titik. Oke, kita diminta menyimpulkan lagi. Nah, simpulan adalah pendapat terakhir dari uraian teks atau dari sebuah paragraf. Mengerjakan tugas dengan rujukan internet memang sangat menguntungkan. Banyak sumber dapat kita baca dan membantu kita dalam mengerjakan tugas. Namun, godaan untuk melakukan copy paste atau plagiasi sangat tinggi. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai bersikap saat berhadapan dengan internet agar terhindar dari plagiasi. Catatlah sumbernya sejak awal. Lakukan parafrase terhadap tulisan di internet.
pahami, dan tulislah kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, dari teks ini bisa disimpulkan yang mana? Apakah A. Keuntungan bekerja dengan internet, B. Cara menghindari plagiasi dari internet, atau C. Tulisan sumber dari internet hindari plagiasi, atau D. Pemahaman dan penulisan kembali dengan bahasa sendiri. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Cara menghindari plagiasi dari internet. Apa saja? Nah, caranya adalah mencatat sumbernya, lakukan parafrase, dan pahami dan tuliskan kembali. Oke. Nomor 29. Simpulan isi saran yang terkandung dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Oke. Simpulan lagi. Kelenturan tubuh ternyata memiliki peran yang cukup penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Dengan tubuh yang lentur, kamu bisa terhindar dari cedera seperti sakit punggung. Tidak hanya itu, dalam berkegiatan pun kamu akan terlihat lebih lincah. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat tubuh menjadi lebih lentur yaitu lakukan peregangan tubuh setiap bangun pagi. Lakukan pemanasan sebelum olahraga. Jalani latihan dengan konsisten, serta lakukan yoga dan menari. Nah, simpulan dari teks ini apa? Apakah A. Kelenturan dan kelincahan berhubungan erat? Tidak ada di teks ya. Atau B. Lakukan beberapa kegiatan fisik yang bisa melenturkan tubuh. Atau C. Kelenturan tubuh perlu dijaga agar terhindar dari sakit punggung. Atau D. Menari menjadi kegiatan paling asik untuk menjaga kelenturan tubuh. Nah, jawaban A dan D ini sudah sangat jelas tidak ada di dalam teks. Jadi, antara B dan C. Apakah C. Kelenturan tubuh perlu dijaga agar terhindar dari sakit punggung? Tidak hanya itu, tidak hanya sakit punggung saja ya ketika kelenturan tubuh ini di sini hanya dijelaskan seperti sakit punggung. Jadi pasti ada sakit yang lainnya. Jadi jawabannya adalah B. 30. Ajakan yang terkandung dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, ajakan berarti sesuatu yang mengajak, sesuatu yang memersuasi gitu. Salah satu dampak psikologi yang timbul di tengah pandemi COVID-19 adalah psikosomatik, suatu gangguan pikiran yang menimbulkan keluhan fisik tanpa memiliki penyakit. Salah satu penyebab psikosomatik akhir-akhir ini ialah karena kecemasan yang dipicu oleh berita-berita terkait coronavirus. Sikap positif dan motivatif perlu dikembangkan untuk menyehatkan mental. Kedua kunci ini perlu kita sebarluaskan kepada lingkungan sekitar kita agar bisa saling menjaga kesehatan mental. Oke, ajakannya yang mana? Apakah A. Agar kita mengembangkan sikap positif dan motivatif demi kesehatan mental? Atau B. Coronavirus perlu dibasmi dengan menjaga kesehatan mental yang baik? C. Psikomatis disebabkan oleh dampak psikologis yang ditimbulkan? Atau D. Kecemasan dipicu oleh berita-berita coronavirus. Nah, ingat ya di sini perintahnya adalah mencari ajakan. Nah, dari opsi ini yang menunjukkan ajakan adalah A. 31. Arahan yang terkandung dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kalian diminta lagi untuk mencari arahan di dalam teks. Probiotik adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik adalah asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik tersebut. Keduanya memiliki manfaat membantu mengatasi gangguan pencernaan, mengurangi gejala radang usus, dan masih banyak lagi. Keduanya perlu kita konsumsi secara seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, arahannya apa yang ada di teks ini? A. Probiotik dan prebiotik perlu kita konsumsi secara seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
B. Probiotik sebagai bakteri baik perlu kita konsumsi lebih banyak dibandingkan prebiotik. Di sini tadi keduanya perlu kita konsumsi secara seimbang, ya kan di teksnya. Jadi yang B ini salah. Prebiotik sebagai asupan makanan yang menunjang bakteri baik justru lebih penting dibanding probiotik. Nah, ini juga tidak dijelaskan. Atau D. Probiotik dan prebiotik memiliki manfaat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Ya, yang D ini betul. Probiotik dan prebiotik memiliki manfaat membantu mengatasi gangguan pencernaan, tetapi ini bukanlah kalimat arahan. Nah, yang menunjukkan kalimat arahan adalah A. Probiotik dan prebiotik perlu kita konsumsi secara seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita. 32. Isi kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Isi teksnya, mari kita baca. Belajar seni rupa dan sastra memiliki banyak manfaat. Diterapkannya pelajaran seni rupa dan sastra dalam dunia pendidikan juga memiliki dampak positif terhadap perilaku siswa. Saat anak-anak membuat sebuah karya seni rupa maupun sastra, rasa dan emosi mereka secara tidak langsung sedang dilatih. Belajar seni rupa dan sastra akan melatih rasa serta emosi manusia. Para pelaku seni biasanya memiliki rasa yang lebih peka daripada manusia lainnya. Nah, isinya di sini apa? Untuk menentukan isi, tentu saja kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama pada paragraf ini berada di awal paragraf, yaitu belajar seni rupa dan sastra memiliki banyak manfaat. Nah, isinya berarti A. Mari berlatih seni dan sastra untuk menghaluskan emosi dan rasa. B. Belajar seni rupa dan sastra memiliki banyak manfaat selain emosi dan rasa. C. Seni dan sastra memiliki dampak positif untuk menghaluskan emosi dan rasa. Atau D. Para pelaku seni biasanya memiliki rasa yang lebih peka daripada manusia yang lainnya. Nah, dari sini sudah terlihat ya, kalimat utamanya di sini belajar seni rupa memiliki banyak manfaat. Nah, manfaatnya itu apa saja? Ya kan, di sini adalah tentang rasa dan emosi yang secara tidak langsung dilatih. Jadi jawabannya C. Seni dan sastra memiliki dampak positif untuk menghaluskan emosi dan rasa. Nomor 32. Kutipan tersebut termasuk struktur teks persuasi bagian titik-titik E. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa struktur teks persuasi itu ada 4, yaitu pengenalan isu yang berupa pengantar, kemudian rangkaian argumen yang berupa sejumlah pendapat, kemudian pernyataan ajakan atau inti teks persuasi yang berisi ajakan, dan yang terakhir yaitu penegasan kembali atau menegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, teks ini merupakan bagian apa? Mari kita baca. Kini internet semakin melekat pada kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur kita disuguhi informasi dari internet. Semua informasi dapat langsung diakses dengan satu sentuhan layar. Kemudahan akses tersebut juga memungkinkan kita untuk membuat informasi baru ke dalam internet, seperti menulis blog, membuat video, dan lain-lain. Dengan demikian, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam mengolah informasi yang dapat didapatkan dengan mudah karena tidak semua informasi harus diterima kebenarannya. Kutipan ini termasuk struktur teks persuasi bagian D. Penegasan kembali. 34. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Kemampuan untuk menerima dan beradaptasi serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak. Nah,
Kalau teks ini termasuk kutipan teks persuasi bagian A. Pengenalan isu. Nah, isu apa yang diangkat di sini? Nah, di sini adalah isunya ini Indonesia yang kayak akan bahasa, kebiasaan, adat istiadat gitu, dan terlibat dalam perkembangan dan perubahan global. 35. Fakta dalam kutipan tersebut terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Oke, fakta adalah suatu kenyataan, suatu yang jelas, tidak bertele-tele dan jelas kebenarannya. Biasanya nanti ditunjukkan dengan angka, ya kan, kalimatnya jelas, tidak ambigu. Nah, itu merupakan fakta. Oke, mari kita lihat fakta yang ada di kutipan nomor 35. Dari data para ilmuwan, terdapat 1,7 juta virus yang belum sepenuhnya teridentifikasi pada mamalia dan burung. Setengahnya memiliki kemungkinan menginfeksi manusia. Nah, nomor 2 ini bukan fakta karena masih kemungkinan, berarti masih opini di sini. Bukan sebuah kebetulan, manusia semakin menekan lingkungan dan membuat orang semakin dekat dengan satwa liar. Ini juga bukan fakta karena di sini ada hal yang ragu-ragu, bukan sebuah kebetulan, masih ragu-ragu. Yang keempat, hal itu yang diyakini bahwa peningkatan pandemi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang tidak ramah pada lingkungan. Ini juga bukan fakta. Hal ini yang diyakini. Nah, diyakini siapa yang meyakini? Tidak jelas, ya kan? Nah, jadi kalimat faktanya terdapat pada kalimat pertama. Di sini sudah jelas 1, juta virus. Jumlahnya jelas, datanya jelas gitu. Faktanya ada di kalimat pertama. 36. Pendapat dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat nomor titik-titik. Nah, pendapat berarti sesuatu yang tidak jelas. Datanya tidak jelas, tidak disebutkan angkanya gitu ya. Sebanyak 800 juta orang, oke ini fakta. Data kemiskinan global mencapai hampir 900 juta orang bertahan hidup dengan pendapatan 1,9 dolar Amerika Serikat tiap hari. Ini juga fakta karena menunjukkan angka. Sementara itu, data menyebutkan habitat alami menyusut dengan cepat akibat ekspansi pertanian. Ini juga fakta karena berdasarkan data. Jelas ya, data itu berarti sudah akurat dan sudah diuji sesuai dengan kebenarannya. Keempat, pendekatan bentang alam mencoba memberi cara dan konsep terbaik mengelola lahan agar tercipta keseimbangan antara tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, nomor 4 ini kita perhatikan. Pendekatan bentang alam mencoba, ya kan, mencoba memberi cara dan konsep. Nah, di sini ada kata mencoba dan memberi cara dan konsep terbaik mengelola lahan agar tercipta. Nah, di sini ini adalah pendapat karena masih mencoba gitu ya, masih belum jelas datanya dari mana gitu. Oke, jadi jawabannya D4. 37. Konjungsi dalam kalimat tersebut menunjukkan hubungan titik-titik. Penggunaan parfum semprot dan aerosol. Nah, ini ada kata hubung dan. Kata hubung dan ini adalah kata hubung penambahan. Aerosol yang mengandung gas CFC atau freon perlu kita hindari karena memiliki kemampuan 10.000 kali lebih efektif dibandingkan CO2 dalam peningkatan suhu bumi. Nah, ada konjungsi dan karena. Dan ini penambahan, tidak ada di pilihan. Karena ini adalah sebab akibat. Jawabannya E. 38. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik.
Sikap disiplin terhadap perilaku aman menjadi kunci dalam memulai aktivitas di tengah pandemi. Titik-titik tidak terpapar oleh virus. Nah, di sini ada hubungan tujuan, ya kan? Kita harus disiplin agar tidak terpapar oleh virus. 39. Permasalahan aktual yang sesuai untuk teks persuasi dengan tema masalah sosial di tengah pandemi coronavirus adalah sebagai berikut, kecuali ya. A. Menjaga kesehatan sebagai benteng mencegah virus. B. Gangguan kesehatan dari penyakit bawaan. C. Perlunya 5M dalam semua lini kehidupan. Atau D. Peningkatan kriminalitas di masa pandemi. Nah, di sini yang paling tidak tepat adalah yang B, yang tidak ada kaitannya dengan coronavirus, ya kan? Gangguan kesehatan dari penyakit bawaan. Ini memang kesehatan tetapi tidak ada hubungannya dengan pandemi coronavirus. Terakhir, 40. Saran yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah titik-titik. Oke, diminta memberikan saran. Tersedianya berbagai macam makanan kaleng dan mudahnya akses mendapatkannya menjadi risiko tinggi kesehatan pada masa pandemi. Banyak makanan kaleng yang tidak memenuhi kriteria makanan sehat. Mereka menggunakan gula dan garam dalam jumlah banyak dengan alasan kedua bahan tersebut merupakan pengawet alami. Padahal, kedua bahan tersebut sangat rawan memicu gangguan hiperglikemik dan hipertensi. Sebenarnya, mengkonsumsi makanan kaleng masih aman selagi kandungan gula dan garam dalam makanan kaleng tersebut tidak terlalu tinggi. Oke, sarannya apa? A. Jauhilah makanan kaleng. Ini bukan saran ya, tapi larangan. B. Jadikan makanan kaleng sebagai ancaman. Oke, ini tidak sesuai dengan teks. C. Diperlukan kecerdasan memiliki makanan kemasan. Atau D. Dipilihlah makanan kaleng dengan kandungan gula garam rendah. Nah, oke. Untuk opsi C ini tidak sesuai dengan teks ya, karena di sini makanan kemasan. Padahal yang dibahas di sini adalah makanan kaleng, ya kan? Jadi jawabannya adalah D. Pilihlah makanan kaleng dengan kandungan gula garam rendah. Nah, ini sarannya. Oke. Nah, baik, kita sudah membahas 40 soal pilihan ganda. Penilaian tengah semester atau ujian tengah semester 2 mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Semoga video ini membantu pemahaman kalian, membantu belajar kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester yang akan kalian ikuti besok. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar channel ini juga terus semangat dan terus membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa video selanjutnya. Dadah!